Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita masih menjelaskan dan menikmati hak ilmu yang terdapat di dalam hadis yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, dilihat terlebih dahulu hadis yang ada di dalam buku antum semua. Kita bacakan lengkap hadisnya sebagaimana biasa, baru kita menjelaskan hak ilmu yang terdapat di dalamnya. Masih tentang innamal a'malu binniyat. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin, siapa Abu Hafs, siapa Abu Hafs? Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Kunyah dari Umar bin Khattab, Abu Hafs. Masih ingat Hafs itu adalah Al-Asad, singa. Beliau memiliki suara yang lantang, menggelegar ketika menjelaskan kebenaran. Bahkan beliau juga disebut Umar Al-Faruq. Disebut Al-Faruq karena beliau itu orangnya jelas mana yang hak dan mana yang batil. Itulah Umar bin Khattab, dan beliau juga seorang khalifah yang keberapa? Kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata Umar bin Khattab, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu hanya tergantung kepada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang akan mendapatkan pahala. Hanya, dikatakan hanya karena ada ma di situ, innama, ma ya, ada watul hasr, pembatas. Dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan mendapatkan pahala hanya manawa, disesuaikan dengan niatnya. Faman kanat, maka siapa saja yang keberadaan hijratuhu, hijrahnya, ilallahi, menuju Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya menuju Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan siapa saja yang keadaan hijrahnya lidunya, untuk dunia, yusibuha,
yang ingin dia raih, awimro'atin atau karena perempuan yang kihuha yang ingin dia nikahi, fahijratuhu maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi menuju apa yang dia niatkan untuk hijrah. Rawa meriwayatkan kepada hadis al-Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, tentang sanad hadis ini dan juga keterangan tentang jujurnya niat kita di dalam ibadah, sehingga ibadah itu tidak sekedar sebuah gerakan, baik gerakan lisan, gerakan hati maupun gerakan anggota badan saja. Akan tetapi nilai dari ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala melahirkan pahala kalau niatnya benar. Itu sudah kita jelaskan, dan sekarang pada edisi yang ketiga adalah menjelaskan tentang kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi menjelaskan tentang apa sih sebenarnya makna hijrah ya. Kan hijrah ini ibadah yang sangat besar, harus benar niatnya dan harus benar dalam memahami hijrahnya. Taib. Jamaah rahimakumullah, di dalam Islam memiliki beberapa tahapan di dalam ibadah. Ada ibadah itu statusnya besar gitu ya, seperti jihad. Kemudian ada juga haji, umroh, sholat 5 waktu, termasuk juga hijrah. Ini termasuk amalan besar. Kemudian juga ada amalan-amalan yang di bawah itu, yang statusnya sunnah. Seperti sholat sunnah itu sendiri, belum saum sunnah, belum juga pakaian yang biasa dipakai yang itu statusnya sunnah dan yang lainnya. Hijrah ini termasuk amalan besar, amalan besar. Para ulama menjelaskan tentang hijrah. Secara bahasa hijrah ini adalah at-tarku. Silakan yang bawa catatan untuk menulis. Al-hijrah. Hijrah ini secara bahasa, etimologi, lugatan adalah at-tarku. Diambil dari kata hajaro yahjuru, hijran atau hijratan. Makanya ada hadis kata Nabi, la yahjurul muslimu lil muslim fauqa thalath. Tidak boleh orang muslim itu meninggalkan, membiarkan orang muslim yang lain melebihi sampai 3 hari. Ya, jadi kalau ada masalah dengan orang muslim, sama-sama orang muslim, tidak boleh membiarkannya lebih dari 3 hari. Nah, kalimat yahjuru inilah bermakna at-tarku, meninggalkan. Sedangkan secara istilah, hijrah secara makna istilah, kalau ini kan lughah ya, bahasa. Adapun secara istilah, hijrah itu al-intiqalu min daril kufri
ila daril Islam. Kalau definisi para ulama ya lanjutannya macam-macam ya. Ada khaufal fitnah, ada. Tapi intinya di sini al-intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Secara istilah hijrah itu adalah al-intiqal, pindah min daril kufri, dari negeri yang penuh dengan kekufuran, ila daril Islam, menuju negeri Islam. Makanya dulu ketika Madinah sudah menjadi negeri Islam, mereka para sahabat dari beberapa tempat hijrah dari tempat yang banyak kekufurannya menuju negeri Islam. Karena untuk menyelamatkan agamanya. Ketika seseorang sudah menyatakan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tuntutan dari kalimat yang diucapkannya asyhadu alla ilaha illallah, dia harus siap meninggalkan seluruh bentuk kemaksiatan, baik itu kemaksiatan yang besar, kemusyrikan, kekafiran. Kemudian illallah, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa melaksanakan tauhid akidah dengan sempurna kalau tidak ada sebuah wilayah yang di situ diangkat seorang pemimpin, khalifah namanya, kemudian ada teritorialnya dan hukum yang berlaku di situ adalah hukum Islam. Nah, maka kaum muslimin yang berada di negeri-negeri kafir wajib bagi mereka hijrah ke negeri Islam itu sendiri untuk bisa melaksanakan Islam secara totalitas, ya, totalitas. Kan dikatakan negara Islam itu kalau ada tiga ya. Satu ada amirnya atau al-imam, pemimpin. Kemudian ada wilayahnya, teritorialnya. Kemudian ada al-andimah, ada wilayahnya, teritorialnya. Kemudian bersamaan dengan itu ada juga al-ma'mum. Makmum itu mujtama atau rakyatnya. Pemimpinnya ada, wilayahnya juga ada, dan juga rakyatnya. Kemudian di antara dua ini ada aturan. Aturannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tidak bisa melaksanakan aturan-aturan Islam dengan sempurna kecuali harus ada wilayah. Itu dulu ketika dari sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian para khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar yang melanjutkannya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Baru setelah itu kehilafahan sampai jatuhnya khilafah di Turki Utsmani pada tahun 1924. Setelah itu sampai hari ini belum ada negeri Islam yang dimaksud dalam makna hijrah ini sampai hari ini, ya. Sehingga umat Islam hari ini belum bisa melaksanakan hijrah dalam makna istilah secara totalitas karena teritorialnya tidak ada, ya, negara Islamnya juga tidak ada. Yang ada itu adalah negara yang mayoritas rakyatnya muslim, itu ada, ya. Tapi kalau negara yang sistemnya Islam sampai sekarang belum ada. Nah, maka makna hijrah sebagaimana dalam hadis ini, ya, bahwa
atau sebagaimana di dalam Al-Quran. Coba kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran kaitan dengan hijrah. Saya urutkan aja dulu ya. Ini sudah nyatatnya. Sampai-sampai para sahabat demi melaksanakan hijrah ini, mereka meninggalkan pekerjaannya. Hijrah yang nanti saya jelaskan status hukumnya, karena macam-macam hukumnya. Ada yang memang wajib bagi kaum muslimin semuanya, ada yang memang statusnya itu hijrahnya tidak wajib. Wajib bagi beberapa orang, tidak wajib bagi beberapa orang. Bahkan ada yang haram untuk hijrah. Bagi siapa? Bagi orang yang tinggal di negeri kafir, kemudian sudah dibebaskan negeri itu menjadi negeri Islam. Seperti Makkah dulu ya. Makkah kan dulunya negeri syirik ya. Kemudian Nabi dan para sahabatnya membebaskan kota Makkah. Jadilah Makkah itu menjadi negeri Islam, sehingga orang-orang dan sahabat yang ada di Makkah tidak perlu hijrah ke Madinah yang masih tersisa di Makkah. Kenapa? Karena Makkahnya sudah menjadi bagian dari wilayah Islam, sehingga lahirlah hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah dibebaskannya Makkah. Itu kaitan nanti dengan tafsir inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian juga dalam tafsir surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu tentang anugerah besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah ketika Fathu Makkah, sehingga penduduk di Makkah tidak perlu lagi hijrah ke Madinah karena negeri Makkahnya sudah dibebaskan, yang tadinya negeri syirik menjadi negeri Islam. Jamaah rahimakumullah, hijrah ini ada dua ya. Ada yang hijrah makani, ada hijrah maknawi. Kalau makani sudah jelas ya, makani itu kan dari makan, tempat. Ada maknawi. Makani atau hakiki juga ada. Hakiki itu dari hijrah yang benar-benar hakikatnya adalah hijrah. Kalau makani itu sebagaimana tadi dalam hijrah bermakna istilah tadi ya, yaitu pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Nah, itu makani karena ada kaitan dengan tempat yang tadinya tempatnya banyak kemusyrikannya, tempat tinggalnya. Kemudian didengar di sana ada negara Islam yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, hijrahlah ke sana. Ada beberapa sahabat dulu yang hampir tertinggal hijrah menuju Madinah, padahal Madinah sudah menjadi negeri Islam. Akan tetapi mereka masih tertahan oleh keluarganya. Bahkan sahabat itu yang sudah masuk Islam dan hijrah ke Madinah, masih di antara mereka yang keluarganya kafir masih. Kemudian menahan mereka sehingga terlambat berangkat untuk hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan akidahnya dan untuk melaksanakan Islam secara totalitas. Di antaranya coba kita lihat dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat yang berapa? Surat An-Nisa ayat yang ke-100.
Ini kaitan dengan sahabat nama sahabatnya Domroh bin Jundab. Dia berangkat dari Makkah menuju Madinah, akan tetapi di pertengahan antara Makkah dan Madinah beliau dijemput dengan kematian. Sudah tua orangnya, sudah tua, sudah sakit-sakitan, tapi keimanan kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar dari sekedar merasakan sakitnya karena memang sudah usia lanjut. Dia jual hartanya, kemudian berangkatlah menuju Madinah untuk melaksanakan amalan besar berupa hijrah agar terselamatkan agamanya, karena di Makkah banyak tekanan, intimidasi dari orang-orang kafir Makkah. Berangkat ke Madinah. Nah, di pertengahan jalan kemudian beliau dijemput dengan kematian, sehingga niat hijrahnya yang begitu besar, melaksanakan amalan besar hijrah, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan tauhidnya, itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun beliau badannya belum sampai bertemu dengan Nabi di Madinah. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai bukti cintanya, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketulusannya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Janji Allah, dan siapa saja yang hijrah pindah tempat dari tempat yang banyak kemusyrikan ke tempat, ke negeri, ke daerah yang mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah, negeri Islam, dikatakan fi sabilillah, di jalan Allah. Janji Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi apa? Muragaman katsiran. Dia akan mendapatkan tempat yang luas, yang ditambah lagi wasa'ah, dan rizki yang banyak. Jadi kalau orang itu udah hijrah, Pak, ya, hijrah dari satu tempat yang banyak kemusyrikannya menuju tempat yang mudah melaksanakan ketaatan atau negeri Islam, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, demi menyelamatkan akidahnya. Janji Allah ini Allah berikan muragaman katsiran, ya, mendapatkan tempat yang jauh lebih luas, ya, lebih nyaman, wasaah, dan juga rizki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi, dan siapa saja orang yang keluar dari rumahnya muhajiran, dalam rangka hijrah, ilallahi wa rasulihi, menuju Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian dia didatangi oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sampai seperti itu demi melaksanakan hijrah makani, ya, hijrah makani yang statusnya wajib ketika sudah ada negara Islam. Ada juga tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Kalau sudah jelas bahwa di sana ada negara Islam, hukum Islam berjalan di sana, diangkat seorang khalifah, ya, kemudian teritorialnya jelas, dan kaum muslimin mampu untuk pindah dari negeri banyak kekufuran, pindah ke sana, itu statusnya wajib kalau sudah ada negara Islam. Meskipun beberapa sejarah, ya, pernah umat Islam juga tertipu, ya. Dulu masih ingat ada revolusi Islam dan mengibarkan bendera Islam yang dicetuskan oleh Khomeini, terkenal dengan revolusi Syiah, ya, dulu waktu di Iran, dan banyak umat Islam yang tertipu, mereka pada hijrah ke sana karena negaranya sudah negara Islam, ternyata Syiah. Kemudian yang baru-baru kemarin fitnah besar, dulu di
Baghdad, Irak, ya. Kemudian pecah jihad di Suriah, bumi Sam. Kemudian pada berangkat beberapa kaum muslimin, para mujahidin dari berbagai negara pindah ke sana, bukan pindah ke sana, berjihad di sana. Kemudian terbentuklah ISIS, ya, pernah dengar mungkin ya? Bukan istri satu istri setia. ISIS itu Islamic State of Iraq and Sham, ya. Kemudian mengerucut lagi menjadi Islamic State, ya, yang diprakarsai bahkan khalifah ya, pemimpinnya diangkat, diresmikan, yaitu Al-Baghdadi. Ternyata setelah perjalanan demi perjalanan, itu bagian dari hegemoni orang Yahudi, ya. Jadi bagaimana orang Yahudi itu menciptakan huru-hara di antara umat Islam, kemudian terjadilah pembunuhan kepada para ulama, ya. Kan kalau sudah disepakati kalau di sana ada negara Islam, maka siapa saja para ulama yang tidak mengiyakan, menerima, ya, sistem Islam yang dipimpin oleh Al-Baghdadi, maka darahnya halal. Sehingga banyak para ulama dari kaum muslimin, para mujahidin yang dieksekusi oleh mereka karena tidak setuju dengan Islamic State yang dicetuskan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Ternyata di situ banyak sekali subuhat-subuhat yang di belakangnya itu tidak terlepas dari Yahudi. Jadi sejarah Suriah itu sejarah pahit memang, ya. Dan sampai sekarang belum ada negara Islam. Jadi itu bikinan Yahudi. Untuk dua saja. Satu, merusak citra Islam, terutama syariat jihad. Yang kedua, cara mereka bagaimana untuk membunuh para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh Islam yang mereka berjuang di jalan Allah. Sedih Pak, ya, dengan kasus Al-Baghdadi membuat syariat Islam, bahkan Islamic State, ya, negara Islam, tapi jalannya keliru. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Para sahabat, di antaranya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia berangkat dari Makkah, ketinggalan waktu itu. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa minan nasi, dan ada di antara manusia, may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, orang yang menjual dirinya dalam makna yang positif, ya. Menjual dirinya ibtigha'a mardatillah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha lembut kepada para hambanya. Jamaah rahimakumullah, itu sampai meninggalkan keluarga, menjual hartanya. Kalau hijrah makani dalam arti sudah status hukum di negara itu hukum Islam, ada teritorialnya, ada khalifahnya, ada pemimpinnya, maka siapapun kaum muslimin di beberapa daerah atau negeri yang di situ negeri kekafiran, daerah yang penuh dengan kekafiran, wajib untuk hijrah ke tempat itu. Ada yang kedua, yaitu hijrah maknawi. Hijrah maknawi. Kalau hijrah makani sekarang dalam makna sempurna, ya, negara Islam itu tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian para ulama mengkaji termasuk hijrah makani sebelum masuk hijrah maknawi. Itu dalam kondisi tidak ada negara Islam seperti sekarang, hijrah makani juga bisa terlaksana, tapi bukan maknanya pindah dari negeri Islam ke pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, bukan. Akan tetapi
anjuran, ya, pilihannya dua, anjuran, bukan statusnya wajib. Misalkan kita tinggal di kampung yang di situ merah kampungnya, maksiatnya banyak, ya, kita tidak bisa, jangankan melaksanakan hukum-hukum yang besar, ya. Mau berangkat ke masjid juga susah masjid, mau sholat di rumah juga sekitarnya memang daerah kotor lah, mabuk, judi, ya, banyak mucikari di situ, tempat pokoknya maksiat di situ, ya. Nah, kemudian kita punya keluarga, punya istri, punya anak. Kalau kita bisa istiqomah di situ, kemudian mengajak kanan kirinya sehingga bisa sholat di rumah, ya, bareng dengan tetangga. Kemudian kita bisa istiqomah sampai beberapa rumah itu yang tadinya warnanya warna penuh dengan kemaksiatan, hitam, kemudian berubah, ya, agak kuning sampai menjadi putih, sampai bisa mendirikan masjid, kemudian madrasah, kemudian juga tempat-tempat untuk dakwah di situ, ya. Itu jauh lebih baik bersabar mempertahankan keimanan di wilayah yang mayoritas banyak berbuat maksiat, kemudian diubah, ya, yang warnanya hitam menjadi putih. Itu jauh lebih baik bagi dia. Tapi ada beberapa orang kaum muslimin yang tidak bisa hijrah makani, ya, tidak mampu, ya, tidak mampu mempertahankan keimanannya. Udah tempat tinggalnya di situ, beli rumahnya penuh dengan maksiat, punya anak-anak malah bertambah buruk, ya, akhlaknya jauh dari kebaikan. Sepakat suami istri kemudian bicara, adalah kayaknya nggak maslahat di sini, malah tambah rusak anak kita, ya. Nah, ketika itu bolehlah hijrah makani dari tempat yang penuh dengan maksiat menuju tempat yang sedikit maksiatnya, ya. Yang di sini mungkin tidak bisa sholat di masjid, ya. Kemudian cari tempat, pindahlah ke tempat yang bisa totalitas melaksanakan syiar-syiar Islam, bisa sholat di masjid, kemudian juga anak bisa sekolah agama di situ dan yang lainnya. Nah, ini beberapa teman sekarang berusaha, ya, yang kerjanya di properti, ya, berusaha menciptakan perumahan-perumahan hunian Islami. Bagus ide itu. Jadi kadang juga nggak terlalu besar, ya, beberapa rumah misalnya 100 atau 200 rumah atau di bawah itu, tapi kapling-kaplingnya dijual khusus kepada orang muslim, ya. Jadi tidak tercampur baur di situ, ada Konghucunya atau yang lainnya, khusus kaum muslimin. Dibikin masjid di situ, kemudian juga ada arena olahraga yang islami. Itu sudah mulai, ya, properti syariah, ya, supaya mereka hijrah dari mungkin tempat-tempat yang banyak maksiat, kemudian difasilitasi supaya bisa beli rumah di situ. Saya bilang kepada teman-teman yang di properti syariah, dapat double pahala itu, ya, memfasilitasi orang untuk nyaman ibadah sehingga hijrah ke sini, kemudian urusan dunianya juga dapat karena itu kan usaha di properti. Sudah banyak yang berpikir ke sana. Yang kedua adalah maknawi. Apa itu maknawi? Maknawi ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, al-muhajiru man hajar ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah, ini namanya hijrah maknawi. Hadisnya riwayat Bukhari. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu.
Hadis riwayat Bukhari. Al-muhajiru, orang yang hijrah, adalah man, siapa saja, hajaro, orang yang meninggalkan apa? Ma, segala sesuatu, nahallahu anhu, yang Allah melarangnya. Jadi siapa saja yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan seorang muhajir. Ini secara maknawi. Mungkin kita dulu masih suka ribawi, ya, jual beli dengan cara riba, ataupun kita menjadi nasabah orang yang menggulirkan ribawi. Setelah tahu, bahaya, terus kita hijrah. Kenapa? Misalkan dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat itu dia baca, kemudian dia renungi, ternyata kok dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa khauf, rasa takut, kemudian dia tinggalkan itu. Di dalam surat Al-Baqarah 278 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kemudian jika kalian tidak bisa meninggalkan sisa riba itu, tunggulah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Timbul rasa khauf, ngeri, ya. Saya diperangi nanti sama Allah. Bagaimana ini dilaknat, laknat dengan laknat yang besar. Belum lagi dalam hadis, orang yang pelaku riba itu seperti paling ringan saja dosanya seperti anak yang menjinahi ibunya di dekat tempat yang mulia, yaitu di dekat Hajar Aswad. Ngeri gitu ya. Kemudian kita hijrah. Nah, meninggalkan ribawi itu kemudian menuju kepada yang halal, inilah dia seorang muhajir, orang yang hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah manawi ini setiap saat kita dapat ilmu, kemudian ternyata kita sudah tahu, ya, maka hari itu apa yang masih kita lakukan dari perkara yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan, ya. Setiap saat, ya, hijrah manawi ini. Jamaah rahimakumullah, dan tidak ada yang sempurna. Setiap orang pun selalu saja ada kekurangan dalam hal ini, sehingga setiap saat itu harus dia hijrah. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kan banyak, ya. Ada yang dosanya besar, ada yang dosanya kecil, gitu. Hal yang kecil saja, misalkan kita masih makan dengan tangan kiri, misalkan, kemudian diingatkan, nggak boleh itu dengan tangan kiri makannya, minumnya. Kemudian kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian kita biasakan dengan tangan kanan, ya. Itu juga muhajir, orang yang hijrah yang bersifat maknawi, ya. Banyak orang yang sudah ke masjid, kemudian zakat dia lakukan, kemudian sodako sudah bagus gitu, hijrah dalam melaksanakan amalan-amalan besar, tapi terkadang refleks makan sambil berdiri, gitu ya. Nah, itu kan dosa, tapi tidak besar, dosa kecil. Nah, kalau kita tinggalkan dan membiasakan diri untuk makan minum sambil duduk, itulah yang disebut hijrah maknawi. Jadi hijrah maknawi setiap saat, ya. Bahkan kebiasaan yang belum sunnah bukan berarti bid'ah, kan? Ya, misalkan kita pergi ke masjid, tidak suka pakai wewangian, ya. Padahal sunnah pakai wewangian. Ya. Kalaupun tidak pakai wewangian, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tidak menjadikan sholat kita tidak sah, begitu ya. Tapi ada sunnah, Nabi suka dengan wewangian. Kemudian kita pakai wewangian. Bahkan khas dari Mus'ab bin Umair kan, ya, sebelum berdakwah orang itu kabeli hatena, sehingga mudah menerima kebenaran. Karena apa? Dia rapi, necis, dan punya wewangian yang khas, Mus'ab bin Umair itu. Sehingga Usaid bin Hudair yang diperintahkan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini ketua dari kabilah besar di kampungnya, berangkat untuk
eh, mencelakakan atau membuat makar untuk Mus'ab bin Umair karena beliau seorang dai yang dikirim oleh Nabi ke perkampungan Bani Ghanam, ya, di tempatnya As'ad bin Zurarah, tinggalnya di As'ad bin Zurarah. Kemudian baru ketemu itu nggak jadi marahnya, bikin makar yang buruk nggak jadi karena melihat Mus'ab bin Umair itu necis orangnya, terus juga dari jauh sudah melihatkan senyuman dan khas wangi. Jadi kalau lewat itu, wah ini orang nggak pantas dikatakan teroris kalau orang sekarang. Akhirnya dia mau menerima Islam, kemudian dia menyatakan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia bilang, wahai Mus'ab bin Umair, saya punya kawan dekat dan dia sebagai ketua kampung atau kepala suku lah gitu di Baninya, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dibawa ke sana. Apa komentar Sa'ad bin Mu'ad kepada Usaid bin Hudair? Kata Sa'ad bin Mu'ad, kamu aku suruh berangkat untuk menimpakan makar, bikin makar kepada Mus'ab bin Umair, dai-nya Muhammad itu. Kamu ketika berangkat wajahnya geram, tapi sekarang setelah ketemu dengan Mus'ab bin Umair kembali wajahnya sudah cerah gitu, ya. Nah, akhirnya Sa'ad bin Mu'ad juga masuk Islam. Salah satu yang menariknya adalah karena Mus'ab bin Umair memiliki khas wangi badannya, ya. Nah, itu juga hijrah, Pak, ya. Yang tadinya tidak pakai wangian kemudian pakai wangian. Kan enak kalau sholat itu tidak mengganggu yang lain, ya. Leuheung lamun henteu barau gitu badannya, ya. Ada ketika sholat takbirnya mantap, Allahu Akbar, tidak hiliwir itu kan bikin nggak nyaman di sebelahnya, ya. Coba kalau pakai wewangian, aduh nikmat, ya. Nah itu juga hijrah. Jadi hijrah perkara-perkara yang besar, hijrah dari perkara-perkara yang kecil juga, yang mungkin statusnya itu tidak sunnah. Nah kemudian kita melakukan yang sunnah. Jamaah rahimakumullah, ada satu anjuran, ya, dari para ulama karena hijrah ini berat, Pak, ya. Tidak sedikit orang yang hijrah, terutama hijrah maknawi, ya, hijrah maknawi. Banyak yang kembali gitu, kembali ke dunianya sebelumnya. Ada salah seorang artis terkenal, artis joget yang unik, ya. Kemudian terakhir ngisi pengajian di masjid besar di Indramayu, duet sama saya waktu itu, terus minta nasihat, ya. Saya kasih nasihat. Saya sampai menangis. Ibu maaf ya, katanya, anak-anak ibu yang SD, SMP, SMA yang tidak tahu cara joget sekarang jadi tahu gara-gara saya. Saya minta maaf gitu, ya. Jangan sampai dituntut di akhirat, ya. Sambil nangis. Sudah, ya. Nggak lama setelah itu memang dijebak, Pak, dijebak. Jadi manajernya itu kakaknya dia. Nah kemudian dijebak, kan setannya cari celah gitu, cari celah, dijebak. Jadi kakaknya ini sudah MOU dengan salah satu jaringan televisi swasta untuk acara kayak begitulah, ya, acara hiburan-hiburan yang penuh dengan maksiat. Akhirnya dia sampaikan, ini katanya setahun ini kita sudah MOU dengan salah satu channel televisi swasta ini. Kalau ini sudah diteken, sudah ditandatangani MOU ini, kemudian kamu tidak tampil, saya harus bayar kerugian sekian miliar. Bingung dia kan? Telepon saya, Ustaz gimana ini? Kalau 2 miliar itu murah, ya. Yang mahal itu mempertahankan hijrahmu dengan jujur, gitu. Akhirnya dia sampai pas saya dengan kakaknya. Terus lama-kelamaan saya lihat tampil juga di televisi itu, tapi enggak totalitas, ya, seperti menyimpan keraguan tadi, Pak. Jadi satu sisi mungkin harus hijrah, satu sisi juga bayar nggak mampu. Akhirnya kembali ke dunia hiburan itu, ya. Walau alam terakhir seperti apa, ya. Kalau temannya yang satu lagi, alhamdulillah istiqomah sampai hari ini, ya. Yang tadinya pakai mobil mewah, sekarang pakai skuter yang kadang mogok kalau ngaji itu terlambat. Gitu. Saya bilang nggak apa-apa lah, di dunia memang tempat kariuhan gitu.
Terus dia mengatakan, karena orang-orang begitu kan biasanya bahasanya unik gitu. Nggak apa-apa Ustadz katanya, lebih baik di laundry di dunia daripada di laundry di akhirat katanya. Alhamdulillah, seperti itulah justru yang jauh lebih baik. Memang hijrah ini berat ya. Untuk istiqomah ini berat. Makanya kata para ulama, bagaimana supaya hijrah ini bisa istiqomah? Yang pertama, an-niyatu al-khalisah, sebagaimana anjuran dalam hadis yang kita pelajari. Niat yang jujur ya, jujur. Kalau niat jujur hijrah gitu ya, itu halangan apapun dari keluarga ya, itu menjadi kecil karena hatinya sudah jujur bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mau hijrah ini. Terserah orang tua, terserah anak, istri ya, mau ngomong apapun saya abaikan karena sudah jelas apa yang saya lakukan sebelumnya ini adalah dosa-dosa besar. Ada sekretaris bank ya, sekretaris ini Pak, sekretaris bank di salah satu bank konvensional di sana di Batang, Pekalongan. Dulu saya sebulan sekali ke sana. Awalnya ngisi pengajian di pekerja bank itu sendiri. Otomatis apa materi yang lebih pas ya, jelaskan tentang bahayanya riba. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, sekretarisnya malah sadar ya. Itu Pak, Masya Allah ya, anaknya, istrinya, sampai keluarga besarnya, batur mah cenah hayang gawe di bank teh kudu mayar nepi ka nyogok. Ieu kalah rek keluar, gimana kamu ini? Bahlul katanya, kata orang tuanya, terus istrinya. Sampai hampir cerai sama istrinya. Ustaz gimana gitu? Lebih baik cerai sama istri daripada melanjutkan kerja di sana. Tapi kalau Bapak berhenti dari sana harus siap ujiannya. Tapi insya Allah kalau Bapak jujur ya, istri itu tambah solihah karena yang dimakan adalah nutrisi dari sumber yang halal ya. Betul Pak, keluar alhamdulillah. Dan anaknya di pesantren itu Masya Allah, ketika masih kerja di bank masalah terus, saya gundul anaknya ya, karena melanggar terus, melanggar sampai mau dikeluarkan. Akhirnya datang ke pesantren, terus saya ngisi pengajian di sana ya, di komunitasnya. Terus saya jelaskan, Pak, ini anak Bapak ini cerdas, cuma masalah keluar kabur dari pesantren. Apa coba Pak? Penghasilan Bapak yang dikirim untuk SPP anak, untuk makan minum anak itu dari sumber yang haram, riba ini. Kalau menyelamatkan anak berhenti saja. Akhirnya hari itu berhenti Pak, dengan ujian yang luar biasa dari keluarganya, tapi anak terselamatkan sampai selesai anaknya. Kemudian apa? Beliau kerjanya dari sekretaris bank jadi jualan bawang merah coba di pinggir jalan. Pelanggannya nasabahnya. Kan ujian tersendiri itu luar biasa ya. Terus dari situ Allah berikan kemudahan-kemudahan, bisa beli tanah terus dikapling-kapling, begitulah sampai akhirnya anaknya lulus dari pesantren, kemudian bisa kuliah di Unisula gratis lagi ya, karena hafal Al-Quran, kemudahan dari Allah, gratis. Kemudian ngambil kedokteran ya. Sekarang udah jadi dokter ya. Saya kalau berangkat ke sana mampir di Pekalongan, Batang, ke sana itu jadi dokter. Kenapa? Saya bilang karena sumber yang dikasihkan buat SPP anak itu dari sumber yang halal, itu yang menjadi keberkahannya gitu. Masya Allah. Akhirnya anak selesai, kemudian masuk kedokteran kan lumayan Pak, besar itu, besar masuk kedokteran ini. Tapi ini gratis ya. Itu kan kemudahan karena jujur hatinya. Terus istrinya jadi tidak jadi cerai, bahkan jadi pakai jilbab ya. Terus keluarganya juga merasakan hikmah dari hijrahnya. Ini yang pertama, jujur ya. Kemudian yang kedua, al-jalis as-salih ya. Saya minta waktu sedikit ya, 5 menit saja. Al-jalis as-salih, carilah komunitas yang di situ banyak orang-orang soleh gitu ya, kawan yang baik ya. Kalau kata Nabi, berteman dengan tukang minyak wangi meskipun tidak dapat minyak wanginya tapi kena cipratan wanginya, efek dari kebaikannya tuh masuk ke kita. Coba Pak ya, kumpul-kumpul dengan orang yang soleh, yang dibicarakan kan masalah akhirat ya. Terus humor-humornya kan humor-humor yang bernuansa islami ya, sehingga
suasananya tuh hatinya hidup, ya. Tapi kalau berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, kata Nabi, seperti kita berdekat-dekat berteman dengan tukang kir, ya. Kir itu tukang pandai besi. Kalau tidak kena apinya, ya terkena bau dari asapnya, gitu. Ya. Jangan dimaknai keliru ya, karena ada tukang pandai besi juga soleh, maksudnya efek dari baunya itu maksud Nabi. Ada juga tukang minyak wangi tapi tidak suka ke masjid, itu masalah juga. Ya, maksudnya tuh wangi dari minyak wanginya gitu ya. Dalam surat 9 ayat 119 surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkawanlah dengan orang-orang yang jujur. Begitu pula dalam surat 28 Al-Qasas ayat 34, kisah tentang Nabi Musa, ya. Coba kita lihat ya, surat 28 ayat 34 apa 24 kalau nggak salah, 34. Kalau 24-nya kisah cintanya Nabi Musa. Kata Nabi Musa kan pelo, ya, nggak jelas menjelaskan wahyu kepada umat tuh nggak jelas, karena pernah ada kisah sebelumnya api yang masuk ke mulutnya beliau. Wa akhi Harunu, kata Nabi Musa, saudaraku yaitu Harun, huwa afsahu minni lisanan, dia jauh lebih fasih lisannya kalau bicara daripada aku. Fa arsilhu ma'ya rid an yusaddiquni, maka utuslah dia untuk mendampingiku menjelaskan al-haq ini, yusaddiquni, agar dia membenarkan apa yang aku bawa, aku sampaikan. Inni akhafu ayyukadzibuni, aku takut umat kaum mendustakanku karena tidak jelas dalam menyampaikannya tadi, ya. Isinya benar tapi cara penyampaiannya nggak jelas, bisa juga multitafsir, salah dalam memahami. Nah, akhirnya dihadirkan sahabat dekatnya, saudaranya sendiri, yaitu Harun, ya. Kemudian yang ketiga, tathbitul aqidah, kuatkan materi-materi yang sifatnya penguatan keyakinan, yaitu akidah. Sebagaimana dalam surat 14, berarti surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menguatkan orang mukmin bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ucapan yang nancap dalam hatinya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ini seringlah dibahas materi-materi yang bisa menguatkan keyakinan, yaitu persoalan akidah, agar sampai akhir hayatnya al-qaul ats-tsabit ini mengucapkan la ilaha illallah. Itu penting, ya. Kemudian yang keempat, tilawatul Quran, sebagaimana dalam surat 16 ayat 102. Surat An-Nahl. 102. Kul nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haq. Katakanlah, Al-Qur'an ini dibawa oleh Ruhul Kudus. Dari mana? Mir rabbika bil haq, dari Rabbmu Muhammad bil haqqi, dengan benar. Untuk apa Al-Qur'an ini dibawa oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi, liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin, untuk menguatkan hati orang-orang mukmin dan sebagai petunjuk dan juga berita gembira bagi kaum muslimin. Bapak
ibu ya, kalau sehari punya hanca misalkan 1 juz, nah kemudian karena kesibukan bacanya cuma 1 lembar, itu pasti hatinya gersang ya. Tapi kalau bacanya 1 juz bahkan meningkat lebih dari itu, pede gitu, hidup seharian tuh pede ya, karena sudah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya atau malam harinya sebelum aktivitas itu harian kita lakukan ya. Beda Pak, hati bisa menjadi tenang sehingga ujian-ujian di lapangan, karena ketika kerja banyak orang yang nggak paham Islam, yang kerja dengan kita mungkin di tempat pekerjaan banyak yang jauh pikirannya, hatinya di akhirat tuh jauh ya. Sehingga ketika kita bertemu, kita hanya kerja saja ya, dan tidak terpengaruhi dengan keadaannya. Bahkan sebaliknya, kita bisa mempengaruhi hatinya. Nah, itu yang menguatkan adalah tilawah Quran yang kita baca. Yang kelima adalah kathratud du'a, perbanyak doa. Karena doa itu adalah senjata, bahkan jantungnya ibadah bagi orang muslim ya. Ketika yang lainnya sudah tidak bisa berbicara lagi, menguatkan hati kita karena lingkungan yang begitu dahsyat, lingkungan keluarga, lingkungan di luar keluarga, maka doa itulah yang bisa menguatkan hati kita. Seperti dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat surat ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau belokkan, engkau simpankan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah itu kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang memberikan anugerah. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Kalau ini saya ambil dari beberapa kitab. Ada satu kitab yang belum saya tuangkan di sini. Ada sebenarnya tambahannya, diantaranya menjenguk orang yang sakit, itu bisa menguatkan hati ya. Kemudian kalau ada yang meninggal, kita daftarkan diri. Bukan daftarkan diri meninggal, itu sudah jelas daftarnya ada. Daftarkan diri untuk ngurusi jenazah, itu bisa menguatkan keyakinan ya, bisa meluluhkan hati gitu. Termasuk kalau ada yang sakit, sering-seringlah. Bahkan saya punya guru ya di pesantren tuh, dia kalau ngasih hukuman kepada santri, itu santrinya suruh pergi ke rumah sakit gitu. Ustadz kan nggak ada yang sakit ya. Itu banyak saudaramu kaum muslimin yang sakit, datang ke sana katanya, jenguk, suruh mendoakan. Nah, nanti kalau ada yang bandel, suruh ke rumah sakit, tidak datangi orang yang sakit, suruh tinggal ya, nanti kerjasama dengan rumah sakit, tinggal di rumah mayat biar dia sadar gitu. Baik, itu saja. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita sehingga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.